Deteksi dini pada pasca persalinan. Pada asuhan abnormalitas payudara. Bendungan ASI. Bendungan ASI adalah pembendungan air susu karena penyempitan ductus lactiferi atau oleh kelenjar-kelenjar tidak dikosongkan dengan sempurna atau karena kelainan pada pating susu. Penyebab bendungan ASI. Pertama, pengosongan mama yang tidak sempurna. Kedua, faktor hisapan bayi yang tidak aktif. Ketiga, faktor posisi menyusui bayi tidak benar. Keempat, puting susu tenggelam. Kelima, puting susu terlalu panjang. Gejala bendungan ASI. Pertama, payudara bengkak karena payudara lebih menonjol, puting lebih datar dan sulit dihisap oleh bayi. Kedua, payudara terasa keras. Ketiga, payudara terasa panas dan nyeri. Keempat, kulit payudara tampak lebih mengkilap dan ibu merasa demam. Pencegahan bendungan ASI. Pertama, menyusui secara dini. Susui bayi segera, mungkin sebelum 30 menit setelah dilahirkan. Kedua, susui bayi tanpa jadwal on demand. Ketiga, keluarkan ASI dengan tangga atau pompa bila produksi melebihi kebutuhan bayi. Keempat, perawatan payudara pasca persalinan. Kelima, keluarkan ASI dengan tangan atau pompa bila produksi ASI melebihi kebutuhan bayi. Penata laksanaan bendungan ASI. Pertama, kompres air hangat agar payudara menjadi lebih lembek. Kedua, keluarkan ASI sebelum menyusui sehingga ASI keluar lebih mudah ditangkap dan diisap oleh bayi. Ketiga, sesudah bayi kenyang keluarkan sisa ASI. Keempat, untuk mengurangi rasa sakit pada payudara berikan kompres dingin. Kelima, untuk mengurangi statis di vena dan pembuluh darah getah benih dilakukan pengurutan masa payudara yang dimulai dari poting ke arah korpus. Mastitis, infeksi payudara. Mastitis adalah suatu infeksi pada jaringan payudara. Biasanya terjadi karena adanya bakteri jenis Staphylococcus aureus. Bakteri biasanya masuk melalui puting susu yang pecah-pecah atau terluka. Penyebab mastitis. Pertama, payudara bengkak yang tidak disusu secara adekuat, akhirnya terjadi mastitis. Kedua, puting lecet akan memudahkan masuknya kuman dan terjadi payudara bengkak. Ketiga, penyangga BH payudara yang terlalu ketat mengakibatkan segmental engorgement sehingga jika tidak disusu secara adekuat bisa terjadi mastitis. Keempat, ibu yang memiliki diet jelek, kurang istirahat, anemia akan mempermudah terkena infeksi. Tanda dan gejala mastitis. Pertama, payudara yang terbendung membesar, membengkak, keras dan kadang terasa nyeri. Kedua, payudara dapat terlihat merah, mengkilat dan puting teregang menjadi rata. Ketiga, ASI tidak mengalir dengan mudah dan bayi sulit mengenyut untuk menghisap ASI sampai pembengkakan berkurang. Keempat, ibu akan tampak seperti sedang mengalami flu dengan gejala demam, rasa dingin dan tubuh terasa pegal dan sakit. Kelima, terjadi pembesaran kelenjar getah bening ketiak pada sisi yang sama dengan payudara yang terkena. Penata laksaan mastitis. Pertama, melakukan konseling tentang tanda bahaya mastitis pada tenaga kesehatan. Kedua, pengeluaran ASI dengan efektif on demand. Ketiga, terapi antibiotik pada puting susu yang terlihat pecah-pecah. Pencegahan mastitis. Pertama, menyusui secara bergantian antara payudara kiri dan kanan. Kedua, untuk mencegah pembengkakan dan penyumbatan saluran, kosongkan payudara dengan cara memompanya. Gunakan teknik menyusui yang baik dan benar untuk mencegah robekan atau luka pada puting susu. Keempat, minum banyak. Kelima, menjaga kebersihan puting susu. Keenam, mencuci tangan sebelum dan sesudah menyusui. Abses payudara. Abses payudara adalah suatu kondisi medis yang ditandai dengan kumpulan nanah yang terbentuk di bawah kulit payudara sebagai akibat dari infeksi bakteri. Faktor penyebab dan faktor risiko abses payudara. Pertama, diabetes mellitus. Kedua, perokok hebat. Ketiga, tindik di bagian puting susu. Keempat, infeksi setelah melahirkan.
Kelima, anemia. Keenam, penggunaan obat steroid. Ketujuh, rendahnya sistem imun. Kedelapan, penanaman silikon. Tanda gejala abses payudara. Pertama, sakit pada payudara ibu tampak lebih parah. Kedua, payudara lebih mengkilap dan berwarna merah. Ketiga, terdapat bencolan lunak pada payudara. Karena terisi nanah, kadang-kadang keluar cairan nanah melalui puting susu. Bakteri pada puting susu yang mengeluarkan nanah disebut Staphylococcus aureus dan spesies Streptococcus. Keempat, pada lokasi payudara yang terkena, abses payudara akan tampak membengkak. Bengkak dengan getah bening di bawah ketiak. Kelima, nyeri yang teraba massa yang fluktuatif atau empuk. Pencegahan abses payudara. Pertama, melakukan perawatan puting susu rata. Kedua, puting susu dan payudara harus dibersihkan sebelum dan setelah menyusui. Ketiga, setelah menyusui, puting susu diolesi kembali dengan ASI dan biarkan kering. Dengan sendirinya dapat diberikan salep, lanolin atau vitamin A dan D. Keempat, hindari pakaian yang menyebabkan iritasi pada payudara. Kelima, menyusui secara bergantian payudara, kiri dan kanan. Keenam, untuk mencegah pembengkakan dan penyumbatan saluran, kosongkan payudara dengan cara memompanya. Ketujuh, gunakan teknik menyusui yang baik dan benar untuk mencegah robekan atau luka pada puting susu. Kedelapan, minum banyak cairan. Kesembilan, menjaga kebersihan puting susu. Kesepuluh, mencuci tangan sebelum dan sesudah menyusui. Penata laksaan pada abses payudara. Pertama, teknik menyusui yang benar. Kedua, kompres payudara dengan air hangat dan dingin. Ketiga, tetap sering menyusui bayi. Keempat, susukan bayi dari payudara yang sehat. Kelima, senam laktasi. Keenam, berikan antibiotik jika terdapat pengeluaran nanah. Ketujuh, rujuk. Sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua.